Itu Mazmur 134 ayat 1 sampai 3. Kebetulan itu bacaan saya hari ini, ya. Saya bacakan kepada kalian. Mari, pujilah Yahweh, hai semua hamba Yahweh yang datang melayani di rumah Yahweh pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Yahweh. Kiranya Yahweh menjadikan langit dan bumi, memberkati engkau dari Sion. Kenapa saya berhenti? Karena saya tidak mau ada yang dampingin. Tolong hargai kalau saya bilang tadi, saya mau membacakan untuk Anda. Artinya Anda tidak usah membaca, mendengar. Jangan suka harus mengerti apa yang namanya perintah. Kalau perintahnya dengar, ya dengar. Kalau perintahnya katanya dia mau membacakan, kamu mendengar. Sekalipun kamu bisa membaca, kamu diam, dengar. Saya mau melatih kamu mendengar. Kenapa? Saya mau tahu apa yang kamu simak ketika saya baca hanya 3 ayat ini. Itu loh. Kan kamu tidak tahu apa yang saya mau. Betul? Saudara, saya tahu pasti akan terjadi hal ini. Itu sebabnya saya sengaja tadi, saya mau tahu. Kalau tidak ada case, tidak ada situasi, biasanya orang sulit menerima pengajaran. Tapi ketika plek, pasti akan ingat seumur hidupnya. Betul nggak? Terima kasih sudah jadi Yudas. Ngerti? Sudah menjadi Yudas. Kenapa? Apakah Yudas tahu kalau dia bakal jadi seperti itu, pengkhianat? Tapi dia dilahirkan untuk menjadi seorang pengkhianat. Tapi sejujurnya, apakah dia tahu? Kalau dia tahu, dia mau nggak? Nggak kan? Nah, hari ini sudah ada yang jadi korban. Kalau saja dia tahu, pasti dia tidak akan ikutan. Betul kan? Tapi sudah jadi Yudas. Terima kasih sudah jadi Yudas. Kenapa? Karena menjadi contoh. Saya harus pakai contoh toh hari ini. Saya mau bilang sama kalian, ketika perkataan itu perintah, jangan sok ikut. Kalau dibilang dengar, ya dengar. Saya mau membacakan. Jadi sekalipun Anda bisa membaca, diam. Dengar. Lalu saya berhenti. Saya baca lagi, ikut lagi. Itu menunjukkan apa? Ada banyak kita tidak sadar dengan apa yang di sekitarnya. Sebenarnya ketika berhenti, kalau dia sadar, kok berhenti ya? Maksud saya, ketika segala sesuatu itu tidak lagi, semua hening, tidak ada orang bersuara, ya, dia harusnya diam. Ada apa nih? Kenapa berhenti? Kok lama benar berhentinya? Kan bacaan itu tidak terlalu panjang. Artinya, kita seringkali membiarkan diri kita terlalu cepat. Sama kayak kita membaca firman, cepat, tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi baiklah kita belajar seperti Daud berkata, Selah. Di Mazmur ada Selah kan? Artinya berhenti, jangan cepat-cepat. Berhenti dulu, diam sejenak. Pikirkan apa yang barusan kau ucapkan itu. Jadi Selah itu harus ada dalam hidup kita. Selah bisa juga disamakan dengan sabatikal. Diam sejenak. Sabatikal. Selah itu perlu ketika kita bergaul dengan orang dan sudah merasa sesuatu yang ada tidak lazim.
Jangan terobos, diam sejenak. Pikirkan, ada apa ini? Itu baru namanya bijak. Orang yang bijak tidak terburu-buru. Orang yang bijak adalah tenang dan memikirkan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Baru dia bertindak. Melangkahkah atau tidak? Bersuarakah atau tidak? Nangkep di sini? Saya sengaja. Karena saya tahu pasti akan ada yang ngikutin. Saya tidak sedang memarahi yang ngikutin, tapi ini jadi dia pelajaran buat semua. Ya, hidup kita harus seperti itu. Nanti kamu PPL, ya, PPL, kamu harus bijak. Ketika kamu bijak, maka kamu akan menghindar, membatasi ruang si jelek untuk memecah belah. Karena nanti kan PPL 3-3 atau 2-2. Di sini aja kadang ribut, apalagi di dalam satu rumah yang kecil. Gibeon segede gini. Apalagi nanti, plek. Karena tidak akan ditemukan sahabat dengan sahabat dalam satu tim. Kalau sahabat dengan sahabat satu tim itu mah sama aja bohong. Karena ketika nanti kamu menjadi hamba Tuhan, apakah yang di luar sana sahabatmu? Bukan. Jadi bagaimana? Kapan kamu harus latihan untuk menggembalakan dirimu dulu, supaya nanti kamu bisa berhadapan dengan banyak orang. Gembalakan dulu dirimu dengan timmu yang ada sekarang. Masuk satu tim, bukan teman dekat. Dengan modal sela, bijak, kamu akan menciptakan sesuatu yang baru. Yaitu apa? Karakter. Yang seperti Hamasia. Ya, karakter yang seperti Hamasia tidak gampang menghakimi orang. Tidak gampang menuduh orang. Buat dia bisa membaca semua orang. Dia tahu wanita itu adalah pelacur. Tapi apakah dia bilang, "Hei kau pelacur"? Tidak. Orang mengucilkan dia, lalu apa yang dia lakukan? Orang menimpuk dia, apa yang Yosua lakukan? Dia mengambil garis batas. Dia bilang, ini batu. Siapa yang merasa benar, suci, dan itu pelacur, pendosa, ini batu, silakan timpuk. Dia bikin garis, lewati baris ini. Ada yang pergi? Nggak ada. Mari lihat, apakah lenje atau salah cara Yosua? Enggak. Dia tegas. Tapi tidak menghakimi orang. Dia nggak marah-marahin tuh orang-orang yang menghina si perempuan pelacur itu. Enggak. Tapi dia mengambil sikap yang sangat bijak. Ya, ini pelacur, ini enggak. Ini batu. Silakan kalau kau benar, lempar dia. Saya mau itu. Kalau kamu tidak punya sela, tidak punya kebijakan di dalam jiwamu, dengar baik, sama siapapun kamu nggak bisa berteman. Dan jangan mimpi akan menjadi seorang hamba Elohim. Karena hamba Elohim adalah orang yang membawa damai. Bukan memecah belah. Angkap ini. Jadi saya nanti akan minta. Karena PPL kita minggu ini, yang 13 ini, 3 minggu ini adalah PPL yang akan dibakukan adalah PPL yang menggunakan konsep Daniel. Ya, kenapa? 3 minggu kamu nggak bisa kok bisa bikin ngumpulin orang langsung punya jemaat. 3 minggu kamu nggak bisa kok bikin sesuatu yang gimana.
seminggu penyesuaian, seminggu pendekatan, seminggu pulang. Gimana? Jadi mau tidak mau, konsepnya adalah Daniel. Lalu apalagi? Kamu memproses dirimu di PPL itu 3 minggu dengan orang yang bukan sahabatmu. Jadi kalau kau gagal di 3 minggu, jangan harap kamu bisa melaju cepat naik ke dalam peninggiannya Elohim. 3 minggu. Saya minta kalian cari tahu apa saja gaya hidupnya Daniel. Bagaimana dia? Ya, bukan soal makan dan minumnya saja, tapi semuanya. Ya. Karena tidak ada yang bisa saya harapkan dari kalian 3 minggu menghasilkan sesuatu. Tetapi kalau alam roh, saya yakin kalian bisa menghasilkan. Kalau kalian lakukan 3 minggu itu seperti Daniel. Dan pegang kunci Yeshua di tanganmu. Ya, apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Artinya, kaki dan tanganmu harus ringan. Menolong. Paling tidak, di situ ada apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Mau bersihin taman kek, cabutin rumputnya kek, nanemin pohon di situ. Dari mulai pohon kamu, pot-pot yang bekas kamu ini, silakan. Begitu ada hasil, bagikan tetanggamu. Menyapa, ada anak-anak. Dan yang terakhir saya mau bilang, tinggalkan jejakmu di situ. Ya. Tinggalkan jejakmu di situ. Kalau orang jalan di pasir, ada nggak jejaknya? Tinggalkan jejakmu di situ. Apa gunanya? Kalau orang lihat, orang bisa ikut kamu karena ada jejak. Jadi tinggalkan jejak, jangan jejak yang jelek, tapi jejak yang bagus. Ya, buat orang mengingat kamu. Buat orang itu menginginkan kamu kembali dengan kabar baikmu. Jangan tinggalkan jejak yang tidak baik. Ya. Lalu bagaimana dengan pendekatanmu kepada anak-anak ketika kamu meninggalkan jejak? Bagaimana meninggalkan jejak untuk sebuah pengajaran? Yaitu tadi kemarin saya bilang, gaya hidupmu, apa saja yang kamu kerjakan, ya contoh. Saya nggak pernah ngajarin orang berdoa seperti ini di tempat saya, enggak. Tapi karena setiap kali berdoa, saya angkat tangan begini, semua orang mulai melihat yang tadinya cuma begini, lama-lama diam aja. Saya nggak pernah ngasih tahu, mari kita berdoa dengan angkat tangan, enggak. Tidak. Tapi karena saya selalu berdoa, saya angkat tangan, mulai melihat semua satu. Sekarang nggak ada yang saya nggak ngomong. Sekarang semua kalau berdoa nggak begini. Nggak ada catatannya lipat tangan. Adanya angkat. Jadi saya bilang, saya nggak pernah ngajar, saya nggak buka Alkitab tuh sama mereka, tapi mata mereka melihat. Bahkan sekarang, ya, saya ada di sebuah organisasi dan saya selalu doa, kalian saja yang berdoa. Saya begini, mereka bilang, loh, Bu Ondang kok doanya begini kayak kami, yang Muslim, ya, saya berdoa begini. Yang Kristen begini semua. Besok semua sekarang udah mulai begini. Ada yang ngajarin? Enggak. Tidak dalam bentuk kata-kata, tapi tindakan saya sudah mengajar. Itu yang saya mau bilang. Gaya hidupmu 3 minggu
Berlakulah seperti gaya hidup Daniel. Karena itu yang akan berbekas kepada mereka. Mereka lihat. Dan pastikan mereka melihat. Ya. Lalu, bagaimana dengan pengajaran? Bagaimana mengajarkan Injil Kerajaan sekarang kepada mereka? Kalian nyalakan panji kan? Buat mereka melihat bahwa setiap hari kalian mengangkat panji. Bukan. Ambil satu waktu kalian mengangkat panji itu di luar ruangan. Kenapa? Karena kamu berdoa untuk lingkungan itu. Boleh. Lalu bagaimana untuk anak-anak? Kamu bisa membawa kertas dari sini, pensil, ya, belajar mereka menggambar. Gini, saya suka nih begini-beginian. Suka. Tapi hari ini saya mau bilang, ada nggak sih yang lebih dari ini? Ada nggak yang bisa kita buat lebih dari ini? Ada. Ya, saya mau selain hal ini yang kamu ajarkan ke anak-anak itu, menggambar menorah. Mulai belajar menggambar menorah. Hari ini warnanya diapa-apain. Awal mula kamu yang menggambarkannya. Kan gampang toh. Gambar saja asal. Misalnya gini. Apa kek? Nangkep gak? Yang penting ada pola 7 itu di kepala mereka. Lalu bikin begini. Tiap hari 3 minggu mereka melihat itu. Dengar baik, nempel. Lalu kamu mulai bisa misalnya ini diginiin. Ini diwarnain apa. Terus mulai diajar warna kuning. Mulai ikut katakan Roh Yahweh. 1 hari 1 mereka hafal Roh Yahweh aja terus yang disebut. Oke. Lalu yang kedua ditulis lagi. Besok gambar ini baru bikin roh apa? Dibikinnya gitu. Jangan sekaligus. Mulai ini digabung gini misalnya. Roh apa? Nambah tiap hari. Jangan sekaligus punya teknik karena semua orang belum tentu nempel. Tapi 1 hari Yahweh. Besok 1 harian itu aja. Besok ini jangan hilang, nambah lagi. Gak bikin warna. Lalu cerita tentang roh itu. Cerita roh Yahweh. Apa sih roh Yahweh? Coba tutup mulutnya, tutup hidungnya. Bertahan dulu, siapa yang bisa tahan? Pasti kan nguap semuanya kan? Kamu bilang, kenapa gak tahan? Ya matilah rasanya kan gitu. Nah itu roh. Kalau rohnya gak ada, mati. Jadi yang bikin kita bernafas ini adalah roh siapa? Nangkep? 1 aja 1 hari. Lalu simpan, kumpulkan. Besok datang lagi, bikin warna itu tetap ada. Ajarkan 1. 3 minggu. Sama kayak iklan. Ya, iklan itu sekali nggak akan orang ingat. Tapi kalau terus lagu itu nggak enak sebenarnya. Tapi karena tiap hari itu yang ku dengar, lagu itu jadi enak. Ya nggak? Itu yang saya mau bilang. Tinggalkan rekaman jejak. Hari ini kau perlu meninggalkan rekaman tentang Panji kepada anak-anak. Karena mereka lah generasi yang akan melihat lawatan itu. Ya, mereka akan melanjutkan. Setelah selesai, persembahkan itu buat mereka. Kalau kalian pintar, ada kayu-kayu misalnya, ada
karton misalnya, tempel di lem di pinggirnya biar bisa dipajang di rumahnya. Secara tidak langsung, karya anak itu nempel di rumahnya, orang tuanya marah nggak? Secara tidak langsung kamu sedang menaruh panji di dalam rumah itu. Menaruh tanda itu di sana. Kan gambar, tanda. Bahwa ada panji di rumah itu. Ya, hari-hari ini kita harus bisa bijak mencari cara untuk membuat apa yang ada pada kita itu sampai ke orang. Saya setiap kali lihat cara ini, saya nggak ngelihat ada cara yang membuat gini-ginian tuh digiring tuh ke arah kepentingan Injil kerajaan. Ada. Tapi karena dosennya bukan di situ posisinya, ya kamu. Contoh, kalau saya jadi kamu nyusun ini, saya coba susun bagaimana itu formatnya yang ada di kitab suci. Jadi apapun boleh kita buat ini, tapi bikin formatnya yang menggambarkan apa yang tertulis. Itu namanya kode, sign. Dengar baik, itu yang di atas saya tidak suka. Karena tidak punya pengertian. Ini Rotary, ini simbolnya Illuminati. Gereja salib yang ada gini-gininya tuh. Apa itu? Lingkaran. Kan ada kan yang salib seperti ini. Itu Katolik. Ini simbol. Tapi kekristenan tidak tahu. Itu simbol. Kalau kamu mau bikin simbol 4 penjuru, 4 penjuru. So, hati-hati. Saya bukan mau bilang itu. Tapi saya mau ajar kamu untuk bijak. Dunia saja menyampaikan pesannya lewat sign apa saja yang dia kerjakan. Kenapa kita enggak? Apa tujuan Tuhan kasih panji? Sign, tanda. Kamu pernah baca? Ini kemahnya suku Isakar dengan panji-panjinya. Itu suku apa? Ini sih nggak ada. Lihat 12 suku itu di gereja ada kaca. Apa lambangnya Yusuf? Padi. Nah, yang lambangnya kambing, ada yang lambangnya ular, ada yang lambang panji. Ada sign. Tapi kita anak Tuhan tidak mau belajar. Di kitab suci banyak. Ya. Karena dari panji, dari tanda kita bisa tahu. Dulu 12 murid setelah Yesua mati itu dikucilkan. Yesua naik ke surga, makin dikucilkan, dikejar-kejar. Pencurahan Roh Kudus, mereka berapi-api. Emang gampang? Tetap di attack apa tuh nama bahasa Indonesia? Dia dapat serangan terus. Ya, mereka penuh dengan ruah kodes, mau mengajar, tiba-tiba dapat serangan. Lalu bagaimana mereka berkumpul? Bagaimana dia tahu ini teman atau tidak? Mereka membuat tanda. Tanda mereka adalah apa ini? Kalau ini 1 senti, ini 1 senti, ini 1 senti, ini 1 senti. Jadi crossnya kayak
Sama, kayak palang merah. Mereka tidak bikin tanda seperti ini. Yang sekarang kita ada di salib. Ini tanda mereka. Yang artinya, kalau mereka pakai ini, mereka mau bilang, kamu adalah orang yang menerima mandat. Apa? Amanat agung. Pergi ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan. Mereka membuat tanda, kadang di sini, kadang di mana. Pokoknya mereka sembunyikan. Jadi kalau dia ketemu orang mau bikin pertemuan, dia sengaja kasih kode. Jadi semua orang yang lihat merapat. Yang punya kode sama merapat. Sign. Sign pertama yang oleh murid mula-mula Yeshua adalah plus ini. Kalau orang bilang mungkin salib. Ya, misalnya salib. Inilah salib yang pertama pada murid-murid Yeshua. Gereja mula-mula. Yang artinya amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh penjuru bumi. Iblis pakai nggak? Ini dipakai untuk rotari. Banyak. Kalian bisa buka Google. So be careful. Kode nggak ini? Nangkep kan? Lalu ini berubah. Kode nggak ini sekarang? Berubah nggak? Memberkati. Tangkap sekarang. Tangkap sekarang. So, kita harus tahu. Angkat tangan. Ini apa? Tapi gambarnya seperti ini. Ya siapa yang bikin? Emang ada fotonya dulu dia waktu berdoa di Bukit Zaitun. Ada yang foto? Belum ada kamera. Jadi siapa yang bikin ini? Entah. Nangkep ya. So hari ini, apapun yang kau buat, ya, saya mau bilang, di mana-mana kalau di Israel itu mereka bikin kode, ya, selalu ada sign-signnya. Jadi karena ada sign itu, jadi kita tahu, oh ini, oh itu. Nah, karena perlu sign, ya, waktu pertama kali gereja menjadi sebuah organisasi dunia, gereja dulu itu gerejanya Katolik, Vatikan ya. Mereka membuat, yuk inilah sign kita. Kasih kepada atas, Elohim. Lalu kita juga harus mengasihi kasih manusia. Gereja buat ini. Dan ini menjadi tanda atau sign. Tanda. 2 batang kayu yang menyatakan kasih ke Tuhan, kasih ke manusia. Mereka mengambil dari mana? Mengambil dari Markus 12, dari Ulangan 6 ayat 4. Tapi Ulangan 6 ayat 4 kan tidak ada yang untuk manusia. Jadi mereka ngambil dari Perjanjian Baru, Markus 12. Tapi sekali lagi saya mau katakan, ini tanda tidak salah, tapi tanda, bukan panci. Ini tanda, tanda kasih
yang diambil konsepnya dari Markus 12. Betul? Nah, Markus 12 ini adalah apa? Pengakuan iman. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah pengakuan iman. Dari situ diambil menjadi sebuah tanda. Dan untuk itu mereka mengubah pengakuan iman ini menjadi pengakuan iman konseling. Nicea ya, dan nama daerahnya, yaitu apa? Aku percaya. Jadi ini siapa yang buat aku percaya? Bapak-bapak gereja pembuatnya. Kalau Markus 12 siapa yang bikin? Ucapannya ya Yeshua. Jadi mulai sekarang kalau orang tanya, kalian punya pengakuan iman? Punya. Kami punya pengakuan iman yang diperintahkan oleh Yeshua. Kamu sebut Markus 12 ayat berapa itu? 29. Pengakuan iman ini menjadi hukum. Pengakuan iman itu menjadi hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Kalau ada kata hukum, kamu jangan terkecoh dengan kalimat hukum yang terutama, hukum yang utama. Jangan terkecoh dengan kalimat itu. Tetapi yang harus kamu garis bawahi adalah pengakuan iman. Kalau kita bilang itu adalah pengakuan iman, artinya itu adalah hukum. Nah, kata hukum punya kekuatan, ada unsur harus dilakukan. Hukum ada konsekuensi di dalamnya. Kamu tidak lakukan, ada konsekuensi. Kamu langgar, ada konsekuensi. Itu kan sifat hukum. Jadi pengakuan iman kita adalah yang keluar dari mulut Yeshua dan statusnya sebagai hukum. Tidak bisa diganggu gugat. Sementara pengakuan iman yang ada pada gereja ini adalah yang dibuat oleh bapak-bapak gereja. Apakah pengakuan iman itu tidak diadopsi dari firman? Diadopsi dari firman. Kan lihat ini. Salib ini tanda. Dia adopsi enggak itu dari firman? Dia adopsi itu artinya mengambil dari firman. Tidak salah. Tetapi yang perlu digarisbawahi, tanda bukan panji. Bukan panji. Masalahnya kan sekarang tanda ini menjadi panji. Diperlakukan seperti panji. Itu masalahnya. Ya, salib diperlakukan sebuah panji. Kenapa nggak boleh? Iya nggak boleh, karena panji itu di dalamnya ada unsur otoritas dan kuasa. Di dalam panji ada unsur otoritas dan kuasa. Di dalam tanda tidak ada otoritas. Atau mungkin saya balik. Di dalam tanda mungkin ada otoritas, tapi tidak ada kuasa. Bedanya. Di dalam tanda atau sign ada otoritas, tapi tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa. Di mana bedanya otoritas dan kuasa?
Otoritas itu adalah bicara mandat. Mandat untuk mempergunakan sesuatu. Ya, mandat itu adalah hak untuk mempergunakan. Kuasa itu adalah manifestasi. Kuasa itu adalah manifestasi. Ya. Dalam Panji ada unsur otoritas dan kuasa. Di dalam tanda hanya punya otoritas tapi tidak punya kuasa. Otoritas adalah mandat. Hak atau mandat itu adalah hak untuk mempergunakan. Punya hak untuk mempergunakan, itu mandat. Ya. Sementara kuasa artinya adalah manifestasi. Jadi kalau kita balik kemari, gimana ini burung Garuda? Saya lupa. Pokoknya beginilah, ya. Ini anggap aja Garuda ya. Ini Garuda, ini bendera. Yang mana Panji Indonesia? Garuda tanda. Tanda atau lambang, bisa lambang. Makanya jangan suka berdoa perjamuan kudus. Inilah lambang, nggak ada apa-apanya. Lambang, ya, tidak ada kuasa di dalamnya. Tapi kalau Panji ada manifestasi. Ya, contoh, kalau kamu ya pergi kemana-mana, kamu lihat bendera merah putih, maka kamu tahu itu areanya Indonesia. Garuda, kamu lihat, kamu juga lihat, oh itu juga areanya Indonesia, tanda. Tapi bedanya, burung Garuda kalau diturunin tidak ada yang ribut. Tapi kalau bendera Indonesia diturunin, akan ditanya, kenapa diturunin? Apa sudah ganti? Kenapa? Karena ini punya kekuatan hukum. Jadi kuasa ini kalau kita sekarang kasih, ya, ini tanda, betul. Lambang, betul. Ya, tanda. Otoritasnya apa? Kan tadi kita bilang tanda itu punya otoritas. Otoritasnya apa? Hak untuk menggunakan. Artinya ini dibuat menjadi lambang, digunakan bahwa pengikut yang menggunakan ini adalah orang percaya. Siapa saja yang pegang ini, kamu adalah orang percaya. Boleh menggunakan status sebagai orang percaya. Tetapi ini tidak punya kuasa. Kenapa? Karena manifestasi kuasa itu bicara intervensi surga. Intervensi surga apa yang turun dari sini? Gak ada. Kenapa saya bilang gak ada? Karena ini tidak pernah keluar dari mulut Yeshua. Buatlah 2 batang kayu ke atas, ke samping. Gak ada. Tapi kalau menorah, ini tanda juga nggak? Tanda. Ada otoritas? Ya. Siapapun yang pakai ini berarti kamu adalah orang-orang percaya yang kembali ke akar Ibrani. Ini istilah saya tambahin itu. Oke? Lalu ada kuasa? Ada nggak kuasa di sini? Di tanda ini? Ada. Karena apa? Karena ini keluar dari mulut Elohim. Ini keluar dari mulut Elohim. Dia yang perintahkan bikin 7 kan deal.
Dia juga yang bilang ini adalah roh Hakodes, roh Ruah Elohim. Dia yang menyebut roh Yahweh ini segala macam. Betul? Berarti bisa manifestasi. Berarti apa? Kuasa. Itu bedanya. Tanda yang dibuat oleh manusia punya otoritas, punya sebagai bahwa ini adalah kamu yang menggunakan ini adalah bilangan yang boleh bilang kamu orang percaya. Sama ini juga orang percaya. Sebagai, tapi ini bukan dari Elohim. Itu dari Elohim. Karena itu dari Elohim berarti ada kuasa. Dari manusia ada kuasa? Tidak. Jadi ini tanda, ini panji. Sampai sini bisa nangkep? Jadi pahami caramu nanti untuk bisa menyampaikan ke orang. Mungkin saya pernah bikin kesalahan berbicara bilang ini salah, tidak menjelaskan seperti tadi. Ini salah, saya mau bilang adalah gereja harusnya mulai mencari yang sebenarnya. Tapi saya berharap sekarang gereja mulai ngerti mana yang dari Tuhan, mana yang dari manusia. Bukan saya mau bilang mereka main asal-asalan bikin, enggak. Mereka juga mengadopsinya dari firman. Firman mereka baca lalu mereka buat pengertian. Firman mereka baca lalu mereka juga buat pengertian. Tapi hari ini yang harus menjadi makananmu bukan apa kata manusia, tapi apa yang kata Elohim, apa yang kata Yeshua, apa yang dikatakan oleh firman. Sampai sini nangkap? Ya. Jadi mulailah ajarkan. Ya. Tinggalkan jejak sign kepada mereka. Tinggalkan jejak sign. Tinggalkan jejak pengajaran itu. Kalau itu yang nempel di otak mereka nanti, maka itulah yang akan bermanifestasi. Jejak itu akan menjadi panji di dalam pikiran mereka. Saya bikin hari ini tentang hati yang gembira membuat hati muka berseri-seri. Tapi hati patah? Hati yang pedih, kepedihan akan membawa semangat yang patah. Situasi itu kan tiap hari kita miliki, betul nggak? Itu semua konsepnya karena kamu udah mengerti hati itu adalah pikiran. Berarti keberadaan situasi itu sebenarnya semua adanya di pikiran. Senang, sedih itu semua dari pikiran. Jadi tidak baik pun kamu lihat kalau pikiranmu adalah pikiran yang dipimpin oleh 7 api roh, maka roh nasihat itu akan bermanifestasi. Jiwamu dinasihati oleh dirimu sendiri. Karena ada panji dalam pikiran. Siapa bilang saya gembira terus, nggak ada sedihnya? Ada. Tapi waktu saya sedih, roh yang ada di dalam pikiran saya, yaitu panji. Karena setiap hari saya menyebut atas hidupku panji Yeshua. Wah, saya sebutin tiap hari. Di dalam pikiranku, aku sebut 7 api roh.